Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Imanda, kelas A1 Reguler Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi juga bisa didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Ada 3 elemen utama dalam definisi motivasi. 1. Intensitas. 2. Arah. 3. Ketekunan. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Namun, intensitas yang tinggi tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan, kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Upaya yang diarahkan ke tujuan-tujuan organisasi dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi merupakan upaya yang harus dilakukan. Terakhir, ketekunan. Dimensi ini merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. Teori-teori motivasi pada zaman dulu. 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow berpendapat bahwa pada diri tiap orang terdapat hierarki dari 5 kebutuhan. Adapun 5 kebutuhan tersebut: 1. Aktualisasi diri. 2. Penghargaan. 3. Kasih sayang. 4. Rasa aman. Dan terakhir, kebutuhan fisiologi. 1. Kebutuhan aktualisasi diri. Pertumbuhan, pencapaian potensi seorang, dan pemenuhan diri sendiri. Dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu capai. 2. Kebutuhan harga diri. Faktor harga diri internal seperti penghargaan diri, otonomi, dan pencapaian prestasi. Dan faktor diri eksternal seperti harga diri status, pengakuan. 3. Kebutuhan sosial, kasih sayang, menjadi bagian dari kelompoknya, diterima oleh teman-teman dan persahabatan. 4. Kebutuhan keamanan, keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik. 5. Kebutuhan fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, kepuasan seksual. Jika kita ingin memotivasi seseorang, menurut Maslow, kita perlu memahami di tingkat mana keberadaan orang itu dalam hierarki dan perlu berfokus pada pemutusan kebutuhan pada atau di atas tingkat itu, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpuaskan. Teori X dan teori Y McGregor. Douglas McGregor mengemukakan 2 pandangan nyata mengenai manusia. Pandangan pertama pada dasarnya negatif disebut teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif disebut teori Y. Menurut teori X negatif, 4 asumsi yang dimiliki oleh manajer adalah: 1. Karyawannya pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. 2. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, dikendalikan atau diancam dengan hukuman yang mencapai tujuan-tujuan. 3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. 4. Sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Sedangkan 4 asumsi positif menurut teori Y: 1. Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. 2. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. 3. Karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. 4. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. McGregor yakin bahwa asumsi-asumsi teori Y lebih valid daripada teori X.
Sayangnya, asumsi-asumsi teori belum tentu valid mengubah tindakan seseorang yang bekerja akan termotivasi. 3. Teori motivasi dua faktor Higgins-Herzberg. Teori dua faktor atau teori motivasi Higgins yang dikemukakan oleh Friedrich Herzberg ini berkeyakinan bahwa ada karakteristik-karakteristik tertentu yang cenderung berhubungan dengan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Faktor intrinsik seperti kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian tampaknya berhubungan dengan kepuasan kerja. Responden yang merasa baik dengan pekerjaan mereka cenderung menghubungkan faktor-faktor ini dengan diri mereka sendiri. Sebaliknya, responden yang tidak puas cenderung menyebutkan faktor-faktor ekstrinsik seperti pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi-kondisi kerja. Teori kontemporer tentang motivasi, diantaranya teori kebutuhan McClelland, teori evaluasi kognitif, teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, dan teori penguatan. Yang pertama, teori kebutuhan McClelland. Kebutuhan pencapaian, dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Selanjutnya, teori evaluasi kognitif. Teori evaluasi kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketika penghargaan ekstrinsik diberikan kepada seseorang karena mengerjakan tugas yang menarik, hal itu justru menurunkan minat intrinsik dalam tugas itu sendiri. Selanjutnya, teori penentuan tujuan. Edwin Locke mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi hubungan tujuan kinerja. Pertama, komitmen tujuan. 2, karakteristik tugas. 3, kultur nasional. Teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang dikenal sebagai teori kognitif sosial, semakin tinggi efektivitas diri seorang, semakin tinggi rasa percaya diri yang ia miliki dalam kemampuannya untuk berhasil dalam suatu tugas. Jadi, dalam situasi-situasi sulit, kita merasa bahwa individu yang memiliki efektivitas diri rendah cenderung mengurangi usaha mereka atau menyerah. Sementara, individu dengan efektivitas diri tinggi akan berusaha lebih keras untuk mengalahkan tantangan. Ada 4 cara untuk meningkatkan efektivitas diri. 1. Penguasaan yang tetap. 2. Contoh yang dilakukan oleh individu lain. 3. Bujukan verbal. 4. Kemunculan. Teori penguatan. Teori penguatan mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Teori penguatan mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Sekian dari saya tentang teori motivasi. Terima kasih.